Rani. Perkenalkan, saya Priscilla Philadelphia, biasa dipanggil Sisil. Saya berasal dari kampus Polbang Tanyoma. Saya Sindri Zafira Ahmad, dipanggil Sindri, dari Universitas Negeri Semarang. Apa sih yang akan kita lakukan di sini? Nah, di sini kita akan melakukan aklimatisasi. Nah, apa itu aklimatisasi? Teman-teman, ini adalah hasil tanaman kultur jaringan yang berasal dari laboratorium. Jadi, ini kita akan pindahkan ke lapangan. Apa sih tujuan aklimatisasi ini? Kita perlu tahu penyesuaian tanaman ini ke lapangan atau habitat hasilnya tuh seperti apa. Jadi aklimatisasi ini dilakukan untuk penyesuaian tanaman dari laboratorium. Di laboratorium, tanaman ini sudah dipenuhi kebutuhan medianya, kemudian pH, suhu, dan kelembapan serta cahayanya. Nah, untuk menyesuaikan tanaman ini di habitat aslinya, kita perlu greenhouse untuk menyesuaikan tanaman terkait suhu, kelembapan, cahaya di lingkungan aslinya. Jadi kita harus melakukan aklimatisasi di greenhouse terlebih dahulu. Pertama, yaitu kita akan memperkenalkan alat terlebih dahulu. Terus alat yang kita gunakan dalam proses aklimatisasi ini adalah yang pertama yaitu gunting. Gunting, kemudian ada spidol, kemudian kita juga menggunakan pinset dan kuas pengaduk. Kemudian kita lanjut ke bahan, yaitu bahan yang digunakan untuk proses aklimatisasi ini adalah yang pertama yaitu kita medianya dulu. Tanamannya maksudnya, ini tanaman dari lab kultur jaringan. Kemudian kita menggunakan arang, kemudian batu untuk pemberat pot. Kemudian kita menggunakan moss. Kemudian ada fungisida, ini udah kita buat di sini cairan fungisida, yaitu yang menggunakan bahan aktif mancozeb. Kemudian yang terakhir air. Nah, yang pertama kita akan mengeluarkan tanamannya dari botol. Kemudian kita akan menggunakan pinset untuk mengambil plantletnya. Nah, kita ini kalau misalnya mau ambil, itu sebaiknya kita mengambilnya di bagian leher batang agar daun dan akarnya ini tidak lepas. Kita juga bisa lihat ciri-ciri dari tanaman yang bisa untuk dilakukan aklimatisasi. Jadi ciri-cirinya itu sudah ada tanamannya itu sudah ada daunnya dan akarnya itu sudah banyak. Setelah dikeluarkan dari botol, alangkah baiknya kita membersihkan perakarannya terlebih dahulu. Misal ini daun kering, seperti daun kering, ya kita cabut aja. Kemudian perakarannya yang sudah busuk, sudah bersih dari daun kering dan akar yang sudah kering, kita masukkan tanamannya ini ke dalam air bersih. Nah, ini contoh dari daun yang kering. Nah, daun kering ini bisa mengakibatkan pembusukan. Jadi kita ambil sebelum kita aklimatisasi. kita buang daun kering sama mungkin akar busuk atau akar yang kering, kita masukkan ke air untuk tahap pembersihan lanjutan. Nah, pembersihan ini dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa agar media yang tadi di botol. Cukup kita cuci seperti ini, seperti sayur, seperti mencuci sayur. Kita aduk dulu larutan fungisidanya menggunakan kuas.
Setelah itu kita harus memasukkan plantletnya, tumbuhannya, ke dalam fungisida. Diusahakan tangannya ini jangan mengenai fungisida. Kemudian untuk meratakan ke seluruh bagian tanaman, kita harus sedikit mengaduk menggunakan kuas. Setelah sekiranya sudah terkena semua fungisidanya, kita akan mengambil tanamannya menggunakan pinset. Kemudian ditiriskan di nanpan. Setelah kita tiriskan, kemudian kita lanjutkan dengan penanaman. Setelah kita kasih batu, kita tambahkan dengan arang. Kita masukkan ke dalam pot, usahakan rata, posisinya rata. Setelah kita isi dengan arang, kemudian kita siapkan moss hitam ya untuk penanaman explant-nya. Terus kita ambil moss hitamnya, kita bentuk seperti bola, seperti ini. Karena tanamannya kecil, jadi kita tidak terlalu menggunakan moss yang banyak. Kemudian diambil tanamannya, kemudian masukkan di tengah-tengah akarnya, seperti ini. Setelah dibuat seperti ini, kemudian akarnya ditata supaya tidak saling bertumpukan atau tertindih gitu. Kemudian perakarannya ini kita tutup lagi menggunakan moss. Ini jangan sampai menutup bagian leher akarnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita masukkan tanaman ke dalam pot. Nah, dalam satu pot ini kita bisa mengisinya 3-5 tanaman. Setelah itu kita akan meletakkan pot ini di dalam greenhouse. Nah, untuk perawatannya, penyiraman sebanyak sehari sekali, kemudian pemberian pupuk secara rutin. Jika anggrek ini sudah beradaptasi dan membentuk tunas baru, anggrek ini akan dipindahkan ke dalam single pot. Setelah anggreknya sudah besar, bisa dipindahkan ke habitat aslinya. Tanaman ini selalu kita pantau agar kita tahu apakah tanaman ini respon atau tidak. Jadi kalau misalnya tanaman respon itu, yaitu tanda-tandanya seperti muncul tunas baru, terus perakarannya banyak, terus anakannya juga akan tambah banyak. Nah, setelah itu lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pemindahan tanaman ini ke single pot. Nah, apa sih single pot itu? Single pot itu adalah dalam satu pot ini hanya terdiri satu tanaman saja. Kemudian setelah kita pindahkan ke single pot, kita juga harus tetap memantau kelembapan medianya itu. Nah, cukup mudah kan cara aklimatisasi kultur jaringan? Jadi teman-teman boleh nyoba nih, mau di rumah, di laboratorium juga bisa, terus di greenhouse juga bisa. Cukup sekian perkenalan dari kami, tahap-tahapan aklimatisasinya bagaimana. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!